manusia. Dengan bahasa, manusia dapat berinteraksi sosial satu sama lain. Dengan adanya bahasa pula, manusia dapat mengekspresikan dirinya. Dengan bahasa pula, kita dapat mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Menurut Sujoto, berbahasa tidak akan pernah lepas dengan adanya kosakata. Penguasaan kosakata dapat mempengaruhi keterampilan dalam berbahasa. Pengembangan ini dilakukan oleh para ahli bahasa atau bisa juga disebut dengan para leksikolog dan linguis. Setiap negara mempunyai tugas atau peraturan pengembangan kosakata masing-masing. Tugas pengembangan bahasa ini adalah memberikan penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat tentang adanya bahasa yang formal dan bahasa yang non-formal. Seperti yang kita ketahui dalam bahasa Arab, adapun bahasa yang fusha dan bahasa yang amiyah. Selain itu, tugas pengembangan bahasa adalah mengontrol perkembangan bahasa, yaitu dengan memilah kosakata, apakah kosakata tersebut perlu dimasukkan dalam bahasa yang formal ataupun tidak. Contoh yang pertama yaitu kata mos. Kata mos adalah bahasa asing, namun kata mos ini sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh para ahli linguis, kata mos ini dimasukkan menjadi bahasa yang formal dan diubah menjadi kata tetikus. Contoh kata yang kedua yaitu kata du, tabue. Dua kata ini adalah dua kata yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, oleh para ahli linguis, dua kata ini tidak dimasukkan menjadi bahasa yang formal. Mengapa? Coba kita bayangkan. Ketika seorang presiden berpidato di depan semua warganya dan menggunakan kata lu atau gue ini terdengar sangat tidak formal dan tidak etis. Pada pengembangan kosakata bahasa Indonesia, bahasa asing mempunyai peran besar dalam penyerapan kosakata ataupun istilah dalam bidang ilmu politik, ilmu sosial, dan ilmu lainnya. Menurut Pedoman Umum Pembentukan Istilah atau yang kita kenal dengan PUPI, ini menyatakan bahwa terdapat 3 bahasa dalam pembentukan kosakata ataupun istilah bahasa Indonesia, yaitu pertama, bahasa Indonesia. Unsur serapannya adalah bahasa Melayu. Yang kedua adalah bahasa Nusantara, yaitu bahasa daerah seperti bahasa Jawa. Yang ketiga adalah bahasa asing, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Selanjutnya adalah strategi penyerapan kosakata ke dalam bahasa Indonesia. Strategi yang pertama adalah adopsi. Adopsi ini mengambil bentuk dan makna secara keseluruhan. Contohnya seperti mall, plaza, sholat, zakat. Strategi yang kedua adalah adaptasi. Adaptasi ini mengambil makna, namun dalam ejaannya disesuaikan dengan IYD bahasa Indonesia. Contohnya organization atau organisasi. Yang kedua adalah kursiun atau kursi. Yang ketiga adalah rohatun atau istirahat. Strategi yang ketiga adalah penerjemahan. Penerjemahan ini mengambil konsep saja dari bahasa asing, kemudian disepadankan ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya try out atau uji coba. Selanjutnya adalah perkembangan kosakata. Indonesia kaya akan sukunya. Setiap suku memiliki macam ragam bahasa. Pada situasi multikultur dan multilingual, bahasa dan kebudayaan menyatu menjadi satu. Perkembangan kosakata banyak mengambil dari bahasa daerah, dialek, ideolek, fungsiolek, bahasa gaul, prokem, dan budaya masyarakat adalah faktor yang mempengaruhi ragam bahasa. Perkembangan kosakata ini bersifat arbitrer selama ada kesepakatan dalam penggunaan kosakatanya dan perlu adanya kontrol karena itu bisa sebagai identitas masyarakat, budaya, dan negara. Bahasa Arab dan bahasa Indonesia adalah dua bahasa yang berbeda baik dari penulisan, hurufnya, serta kaidah bahasanya. Bahasa Arab ini sangatlah penting dalam pembendaraan bahasa Indonesia, khususnya dalam bidang agama. Melihat dari mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam.
Awal penyerapan kosakata bahasa Arab ketika bangsa-bangsa Arab melakukan perdagangan ke Indonesia pada abad ke-7. Selain dalam bidang agama, juga dalam bidang hukum, yaitu hukum dan aturan dalam ekonomi atau perdagangan, sesuai dengan ketentuan Islam yang dikenal dengan istilah ekonomi syariah. Bahasa Inggris menjadi bahasa yang diserap dalam bahasa Indonesia karena Inggris sangatlah maju dalam bidang iptek, seni, dan budaya. Selain itu, bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang mana diakui oleh seluruh dunia. Berdasarkan hasil penelitian, penyerapan kosakata bahasa Inggris dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kelima digunakan dalam bidang iptek, olahraga, musik, dan fashion. Hal itu dilakukan untuk memenuhi kosakata dalam bidang-bidang tersebut agar perkembangan iptek, olahraga, musik, dan fashion di Indonesia sesuai dengan perkembangan di dunia. Penambahan kosakata serapan bahasa Prancis dalam bahasa Indonesia dilakukan untuk memenuhi konsep baru dalam bidang fashion, hukum, politik, kuliner, dan kesenian di Indonesia. Penambahan kosakata serapan terbanyak pada bidang fashion karena ibu kota negara Prancis. Paris dikenal sebagai kota model dunia. Banyak perancang busana terkenal yang mendapatkan banyak penghargaan berasal dari kota Paris. Sehingga perkembangan fashion di negara tersebut sangatlah pesat dan menjadi kiblatnya fashion di dunia. Begitu pula di Indonesia. Perkembangan fashion yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keilmuan berkiblat dari fashion di Prancis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perkembangan jumlah dalam penyerapan kosakata bahasa asing disebabkan oleh perkembangan ilmu dalam berbagai bidang sehingga banyak konsep baru yang membutuhkan kosakata. Berikut data yang mewakili kosakata serapan, yaitu bahasa Latin, bahasa Prancis, bahasa Arab, bahasa Belanda, dan bahasa Inggris yang digunakan dalam bidang-bidang tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.